Kita mulai dari yang pertama, berikut ini beberapa peristiwa dalam mempertahankan proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut gitu ya. Ada pertempuran 5 hari di Semarang, rapat raksasa Ikada, Bandung Lautan Api, dan insiden bendera di Surabaya. Kronologi peristiwa yang terjadi tahun 1945 secara berurutan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah titik-titik gitu ya teman-teman ya. Bisa ulangi lagi kronologi atau urutan peristiwa yang terjadi pada tahun 45 gitu ya. Oke, kalau kita lihat untuk pertama itu ada di rapat lapangan Ikada. Ini pada tanggal 19 September 45 itu ya. Kemudian yang kedua insiden bendera ini sama. Jadi ketika di Jakarta ada rapat lapangan Ikada, rapat raksasa lapangan Ikada ya, dan sekarang Monas itu ya teman-teman. Itu dengan insiden bendera di Surabaya, perobekan bendera Belanda diganti dengan Indonesia itu di tanggal yang sama, yaitu 19 September 45. Jadi dua-duanya ini sama teman-teman ya. Kalau kita melihat merujuk dari jam, kita tidak menemukan informasi tentang itu. Jadi intinya kedua peristiwa penting ini sama, gitu ya. Terjadi di 45 bulan September, tanggal 19. Kemudian ada pertempuran 5 hari di Semarang itu terjadi tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Jadi duluan rapat raksasa lapangan Ikada, kemudian insiden bendera Surabaya gitu ya. Itu. Jadi lebih duluan itu daripada pertempuran 5 hari di Semarang. Kalau Bandung Lautan Api itu terjadi di tanggal 23 sampai 24 Maret 46. Jadi ini tidak di 45 tapi di 46 teman-teman. Nah kalau kita lihat di opsi pilihan gandanya tidak ada yang memenuhi, maka kita tidak bisa memilih mana yang benar gitu ya. Yang penting teman-teman itu tahu urutannya dari rapat raksasa lapangan Ikada itu 19 September, insiden bendera itu 19 September juga, pertempuran 5 hari itu di 15 sampai 19 Oktober, kemudian Bandung Lautan Api itu di 23 sampai 24 Maret 1946, ya teman-teman ya. Seorang peserta didik sedang mendemonstrasikan cara mendorong benda dengan massa 5 kg menggunakan gaya 50 Newton. Berapa percepatan benda? Nah, soal-soal tentang gaya ini teman-teman selalu muncul ya, dengan varian yang berbagai macam. Jadi teman-teman harus paham tentang hukum Newton, baik hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Kalau ada yang soal seperti ini berarti ini aplikasi dari hukum Newton 2. Ya. Kita tulis dulu yang diketahui, masanya 5 kg. Ini sudah standarnya jadi tidak usah diganti. Kalau masih gram silahkan diganti gitu ya. Kemudian gayanya 50 Newton ini juga sudah standar internasional. Nah sekarang kita cari tahu hubungan antara M dan F dan yang lainnya gitu ya. Kalau kita bicara tentang M dan F itu kita bicara dengan hukum Newton 2. Bunyinya begini teman-teman. Percepatan suatu benda itu sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda itu dan berbanding terbalik dengan massa. Ini ya. Jadi kalau kita rumuskan A, ini percepatan ya, itu sama dengan gaya dibagi massa. A dengan F itu sama-sama di atas kan. Jadi percepatan itu sebanding dengan gaya. A di atas, M-nya di bawah. Ya. Jadi A dan M itu hubungannya berbalik gitu ya. Nah, mudah saja cara kita mengingat bahwa semakin besar massanya maka kecepatannya kan semakin sedikit gitu ya. Misalkan kita anggap saja orang gendut itu kan larinya lebih lambat daripada orang yang kurus kan gitu ya. Nah itu ya, semakin besar masanya semakin kecil untuk percepatannya. Oke itu ya, itu rumusnya begitu. Jadi kita bisa menentukan percepatan benda ya F bagi M. F-nya 50 dibagi M-nya 5 gitu ya. Jadi 50 bagi 5 10 meter per sekon kuadrat. Ini aplikasi dari hukum Newton 2 gitu ya teman-teman ya. Nomor berikutnya, cermati beberapa kalimat berikut. Bila sudah selesai silahkan keluar ruangan. Ini saya kasih bold hitam, ini penting teman-teman ya. Pengunjung diminta antre dengan tertib. Cita-citanya ingin menjadi atlet sepak bola. Ia tidak merasa lelah meskipun beraktivitas seharian. Bukumu aku letakkan di meja ruangan belajar. Penulisan ejaan yang benar terdapat pada kalimat. Yuk silakan kita analisa satu persatu. Silahkan itu baku apa tidak baku. Antre itu baku apa tidak baku.
atlet bagaimana, aktivitas bagaimana gitu ya. Nah, ini saya buatkan tabel seperti ini teman-teman, supaya teman-teman bisa sambil menghafalkan. Jadi yang benar itu silakan, bukan silahkan. Silahkan itu tak baku ya. Antre itu yang benar, ya. Yang salah antri. Antri itu tak baku. Atlet itu juga salah, yang benar atlet, ya. Karena ada istilah atletik kan gitu. Antre juga bukan antrian tapi antrean gitu ya, bukan antrian ya. Aktivitas pakai V, yang tak baku pakai F gitu ya. Kemudian di situ ada ejaan yang benar yang nomor 5. Kenapa tidak dimasukkan? Ini terdiri dari beberapa kalimat ya, beberapa kata. Meja ruangan belajar ini sebenarnya tidak baku ya. Meja ruangan belajar kan nggak baku. Harusnya yang baku ya gini aja, meja belajar gitu aja udah cukup gitu ya. Maka yang nomor 1 dan nomor 5 ini jelas salah. Jadi yang benar adalah 2, 3, 4. Berikutnya, sekelompok siswa melakukan pengamatan hewan yang ada di kebun sekolah. Mereka menemukan hewan yang mempunyai ciri-ciri. Satu, yang pertama itu tubuh terdiri atas 2 bagian, yaitu kepala dan perut. Yang kedua, itu memiliki 4 pasang kaki. Jadi totalnya berarti ada 8 gitu ya. Hewan itu tidak mampu melompat maupun terbang. Nah, hewan yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah titik-titik. Gitu ya. Kita analisa dulu ya. Kalau kita lihat dari yang terbang dulu ya, bisa tidak mampu melompat maupun terbang, berarti tidak punya sayap kan? Yang tidak punya sayap yang mana ini? Ini punya sayap ini ya, jadi capung itu punya sayap, tapi di situ tidak mampu melompat ya, tidak bisa terbang. Capung kan bisa terbang gitu ya. Belalang itu juga bisa terbang karena punya sayap gitu ya. Kecoa itu punya sayap juga, tapi tidak bisa terbang sebenarnya, gitu ya. Oke, kemudian di situ yang ini teman-teman, lipan itu apa namanya itu? Kakinya banyak kan gitu ya. Yang di situ hanya 4 pasang kaki. Jadi lipan itu setiap ruasnya ada 1 pasang. Padahal ruasnya banyak, jadi tidak mungkin. Itu cara jawabnya gitu aja, tidak usah teman-teman terlalu memahami. Ini harus apa-apa-apa, ini tidak harus gitu ya. Tadi tinggal kecoa dan laba-laba. Nah, sekarang kita analisa. Ini yang jadi vital itu yang jumlah kakinya itu ya. Jumlah kakinya kita lihat ya. Pada kecoa itu punya 3 pasang kaki. Nah, hanya 3 pasang kaki gitu ya. Punya tubuh yang strukturnya adalah kepala, dada, perut nih masing-masing terpisah. Itu kecoa. Ada punya kepala, punya dada, punya perut. Termasuk insekta gitu ya. Bernapas dengan trakea, alat sekresi, tulah dan lain-lain. Punya sayap teman-teman ternyata. Keras, licin, juga tidak berbulu. Warnanya coklat, kepalanya biasanya bersembunyi di bawah pronotum gitu ya. Sekarang kita lihat yang laba-laba, ternyata jumlah kakinya 4 pasang. Kalau kecoa hanya 3 pasang, laba-laba punya 4 pasang gitu ya. Laba-laba tidak bersayap gitu ya. Dan apa namanya itu, struktur tubuhnya hanya terdiri dari 2 bagian. Kepala dada menyatu atau namanya cephalothoraks ya. Gabungan dari cephalus dan torak. Kepala dan dada itu jadi satu, laba-laba itu ya. Jadi tidak punya dada ya, atau kepala dan dada memang menjadi satu. Kalau kecoa terpisah, jadi punya 3 bagian. Kalau laba-laba tidak gitu ya. Nah, dari situ kita bisa lihat ya. Jadi jawaban yang paling tepat laba-laba. Kalau kecoa tadi terdiri dari 3 pasang. Laba-laba 4 pasang gitu ya. Nah, ini tadi salah. Oke, berikutnya. Seorang pedagang akan mengirim barang dagangan yang dikemas pada masing-masing kotak. Setiap kotak beratnya 15 kg. Dia menggunakan mobil hanya mampu mengangkut barang tak lebih dari 700. Jadi tidak boleh lebih. Boleh kurang, tak boleh lebih gitu ya. Padahal satu kotaknya 15 km dan harus dimasukkan dalam kotak barang-barang itu gitu. Jadi kita pertama cari dulu kotaknya berapa. Nah, banyaknya kotak kan tinggal bagi aja. 700 dibagi 15. Ketemunya 46,6. Padahal tadi maksimalnya berapa? Maksimalnya di 700, berarti tidak boleh, harus kurang. Jadi banyaknya kotak tidak boleh
dinaikkan ya, tidak boleh dibulatkan ke atas karena harus kurang, maka dibulatkan ke bawah. Jadi 46 saja. Jadi kotaknya maksimum hanya 46. Jadi teman-teman harus bisa membedakan bulatan ke atas dan bulatan ke bawah. Jangan pakai teorinya di teman-teman di bilangan ya. Kalau 46,6 dibulatkan jadi 47, bukan begitu. Karena di situ ada keterangan tidak lebih dari 700, maka kita tidak boleh membulatkan ke atas. Harus dibulatkan ke bawah gitu ya. Karena kotaknya hanya 46, maka muatan yang bisa diangkut ya 46 kalikan satunya 15 kan ya. 690. Ini kan masih layak ya. Kalau lebih dari 700 maka tidak boleh gitu ya. Jawaban yang D dan E ini jelas tidak mungkin gitu ya. Nah, maka jawaban yang paling tepat yang C. Berikut ini adalah upaya melakukan konservasi kupu-kupu. 1. Memperbanyak ruang hijau, membuat taman kupu-kupu, menjaga kondisi hutan dan sungai, serta melestarikan agar tidak tercemar, menumbuhkan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi kearifan lokal, menanamkan nilai pelestarian alam sejak pendidikan usia dini. Dari kelima ini harusnya ya, dari kelima upaya konservasi tersebut apa yang berhubungan langsung dengan ekosistem dan siklus hidup kupu-kupu. Jadi ini pelestarian kupu-kupu itu yang jelas memperbanyak ruang hijau, yes. Membuat taman kupu-kupu juga bagus gitu ya. Nah, kalau menjaga kondisi hutan, sungai agar tidak tercemar ini tidak langsung gitu ya. Menumbuhkan budaya masyarakat menjunjung tinggi kearifan lokal. Kearifan lokal yang seperti apa tidak jelas gitu ya. Menanamkan nilai pelestarian alam, ini ada unsur pelestarian alam, termasuk di dalamnya adalah pelestarian kupu-kupu ya. Jadi nomor 5 ini masuk. Maka jawabannya adalah 125. Perhatikan berbagai bentuk kerjasama ASEAN. 1. Membangun teknologi pasca panen secara bersama-sama, mengadakan riset bibit unggul bersama, perjanjian kawasan bebas nuklir, pembangunan jaringan kota cerdas atau smart city network, kemudian memberi bantuan penduduk yang mengalami musibah gitu ya. Berdasarkan data tersebut, kerjasama sesuai dalam rangka meningkatkan hasil pertanian. Yang ada hubungannya pertanian tentu saja yang A ini nomor 1 jelas masuk, nomor 2 jelas masuk gitu ya. 1, 2 ini aja jawabannya A berarti ya. Kalau kawasan bebas nuklir itu di bidang pertahanan, smart city itu teknologi gitu ya. Bantuan penduduk yang mengalami musibah ini di sosial kemanusiaan gitu ya. Jadi jawabannya 1 dan 2. Simbol pohon beringin pada sila Pancasila memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah. Maknanya apa? Gitu ya. Tentang sulur akar yang menjalar ke segala arah. Apakah A. Masyarakat Indonesia memiliki beragam cita-cita, kesuburan dan kekayaan sumber daya alam Indonesia, perlindungan keselamatan masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia memiliki perbedaan agama dan kepercayaan, beragam suku bangsa yang menyatu di bawah naungan Indonesia. Oke, kita lihat ya, kita sudah pernah bahas ini ya. Ternyata muncul juga di pohon beringin sila ketiga gitu ya. Jadi sila ketiga itu simbolnya pohon beringin. Bunyinya Persatuan Indonesia. Pohon beringin daunnya lebat, akarnya menjulur ke bawah, artinya tempat berteduh. Pancasila sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Ya. Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat. Ini gambarannya adalah Persatuan Indonesia. Persatuan bangsa Indonesia itu akarnya. Gitu ya. Sementara sulur-sulurnya itu melambangkan suku, keturunan, agama berbeda-beda. Ya, tapi meskipun berbeda tetap dalam satu naungan, yaitu negara Republik Indonesia atau lambang Pancasila gitu ya. Nah, jadi sulur itu tentang suku bangsa gitu ya, teman-teman ya. Tujuan petani di Bali mengatur lahan sawah dengan terasering seperti gambar, itu gambarnya ya. Apakah menjaga kesuburan tanah, hasil panen lebih baik sebagai objek wisata, menghindari banjir atau mencegah erosi. Kita lihat ya teman-teman ya. Jadi pembuatan terasering itu sebenarnya untuk meningkatkan peresapan air. Itu ya karena memang memperluas lahan kan ya. Memperluas permukaan gitu ya. Itu jadi nanti bidang resapannya lebih
bagus, kemudian lebih mendatar kan jadinya. Nah, tapi tujuan akhirnya sebenarnya adalah untuk mengurangi atau memperkecil resiko dari pengikisan tanah oleh air, atau dalam bahasa lainnya adalah erosi gitu ya teman-teman. Jadi mencegah erosi itu merupakan tujuan dari terasering. Mobil-mobilan tersebut menggunakan aki sebagai sumber energi penggerak. Urutan perubahan energi yang terjadi pada mobil-mobilan. Di situ pilihan gandanya A, B, C, D, E, gerak listrik bunyi, gerak listrik kalor, kimia listrik cahaya, kimia listrik gerak, kimia listrik bunyi. Oke teman-teman, di situ teman-teman selain melihat gambarnya juga melihat narasi soalnya. Penggunaan aki. Aki itu mengubah energi kimia menjadi energi listrik ya. Kemudian di situ ada energi penggerak, berarti hubungannya dengan gerak. Jadi energi listrik tadi diubah menjadi energi gerak. Maka jawaban yang paling tepat ya, kimia listrik gerak. Nanti ada soal seperti ini teman-teman, tapi lihatnya bukan sumber energi penggerak, tapi untuk cahaya lampu. Nanti teman-teman bisa jawab yang C kalau cahaya lampu. Jadi teman-teman perhatikan benar-benar tentang narasi soalnya. Pak Wahid memiliki sebuah lahan berbentuk persegi, ukuran luasnya 400 meter persegi, kemudian membeli tanah di sebelahnya untuk memperluas lahannya. Akhirnya memiliki lahan panjangnya sisi 25 gitu ya. Luas tanah yang dibeli berapa? Oke teman-teman. Pertama kan kita lihat luas awalnya kan di 400 meter persegi. Kemudian dia membeli lahannya panjangnya menjadi 25. Berarti kita hitung dulu luas akhirnya kan berarti 25 kali 25. Ketemunya 625 kan. Jadi awalannya punya 400 meter persegi. Kemudian membeli luasnya jadi 625. Berarti yang dibeli berapa? Ya 625 dikurangi 400 ketemunya 225. Ini banyak juga yang kejebak menjawab E gitu ya teman-teman ya. Perhatikan gambar cermin yang ada di sudut jalan berbelok. Berdasarkan gambar tersebut, proses pengemudi melihat kendaraan yang datang dari depan disajikan secara acak. 1. Bila melihat pada jarak dekat, lensa mata akan menjadi cembung, dan bila melihat jarak jauh, maka lensa mata akan menjadi cekung. Cahaya yang masuk ke mata difokuskan oleh lensa mata sehingga jatuh di retina. Otak merespon sehingga pengemudi bisa melihat kendaraan dengan posisi yang benar. Bila cahaya terang maka pupil akan mengecil, bila cahaya redup maka pupil akan membesar. Ujung-ujung syaraf penerima rangsangan di retina akan menyampaikan rangsangan cahaya ke otak. Cahaya yang dipantulkan oleh kendaraan ke mata akan ditangkap oleh kornea mata. Urutan proses. Jadi kita diminta untuk menentukan urutan proses. Fokusnya bukan di lensa cembungnya, tapi urutan proses cahaya masuk ke mata kan gitu ya. Jadi kita jelaskan dulu tentang urutan perjalanan cahaya ke mata. Gambarnya seperti ini teman-teman ya. Jadi cahaya pertama masuk di sini. Ya, ditangkap ini. Ini namanya adalah kornea. Kemudian di situ diatur oleh yang namanya pupil. Ini pupil teman-teman. Jadi masuk ke kornea, kemudian sampai ke pupil. Pupil nanti berakomodasi ya. Kemudian masuk ke lensa, ini lensa gambarnya. Lensa nanti dibiaskan menuju ke bagian belakang, itu namanya retina. Retina kemudian masuk ke syaraf otak ya. Ini bagian terakhirnya di otak gitu ya. Jadi kita bisa lihat perjalanan cahaya pada mata itu yang pertama, cahaya memantulkan citra objek atau apa itu dan terhantar pada garis lurus menuju mata. Mata itu ya masuk melalui kornea tadi, kemudian ke pupil, kemudian ke lensa gitu ya. Kornea dan lensa membelokkan membiaskan cahaya menuju retina. Jadi setelah masuk ke lensa, kemudian diteruskan ke retina bagian belakang. Retina kemudian sel fotoreseptor pada retina mengkonversi cahaya menjadi gelombang elektrik, diubah ke electrical impulse, gitu ya. Kemudian diteruskan dari gelombang elektrik tadi mengalir melalui saraf optik menuju otak atau brain itu ya. Otak memproses sinyal-sinyal tersebut menjadi sebuah bayangan. Kemudian baru dari situ
otak merespon, memberikan respon atas rangsang cahaya tersebut, kan gitu ya teman-teman ya. Jadi paham teman-teman ya, pertama kornea masuk ke pupil, kemudian lensa ke retina, kemudian ke otak atau saraf ke otak. Urut-urutannya seperti itu. Nah, kita sekarang bisa melihat ya. Jadi jawaban pertama cahaya dulu, cahaya masuk ke mata, ditangkap kornea mata, itu nomor 1. Kemudian setelah kornea baru masuk ke tadi adalah pupil. Mana nih pupil nih ya? Nah, ini yang pupil teman-teman. Cahaya terang pupil akan mengecil, cahaya redup pupil membesar. Ya, pupil. Setelah pupil masuk ke lensa. Mana nih lensa ini? Nah, bila melihat pada jarak dekat, lensa mata akan jadi cembung. Bila melihat jarak jauh, maka lensa mata akan jadi cekung. Masuk di lensa. Oke. Setelah lensa, lensa diteruskan ke retina. Mana ini yang ada retinanya mana ini? Nomor 2 ini ya. Retina. Setelah retina baru dimasukkan ke otak dia, saraf-saraf otak dia. Saraf-saraf otak mana ini? Nomor 5 gitu ya. Kemudian baru otak merespon, ini nomor 6 gitu ya. Jadi urut-urutannya tahu ya. Nomor 6, nomor 4, nomor 1, kemudian nomor 2, kemudian nomor 5, kemudian nomor 3. Ini dari jawabannya. 6, 4, 1, 2, 5, 3. Berdasarkan data pada grafik tersebut, tahun pelajaran yang menunjukkan angka putus sekolah siswa SD lebih tinggi daripada siswa SMA. Gambarnya tidak jelas gitu ya. Jadi kita perbesar saja gambarnya seperti ini teman-teman. Lihat ya. Di situ SD itu warnanya yang orange. Kemudian SMA warnanya yang hijau. Kalau kita lihat itu yang orange itu SD, yang hijau SMA. Yang SD-nya lebih tinggi, yang lebih tinggi itu berarti yang ini teman-teman. Ini ya, oranye di atas, hijaunya di bawah ini ya. Jadi tahun pertama, tahun 2013-2014 gitu ya. Jawabannya berarti itu. Nah, ini namanya soal-soal tentang numerasi, membaca data saja seperti ini teman-teman. Sebenarnya mudah. Ada juga soal numerasi yang perlu menghitung seperti kemarin kita sudah lihat yang soal numerasi itu tentang debit gitu ya. Bacalah teks berikut. Berikut ini adalah teks acak tentang membuat jus buah. Langkah membuat jus buah menggunakan blender. Oke, kita sudah pernah jelaskan berkali-kali. Ketika awal menggunakan blender jangan dimasukkan colokan listriknya jangan dulu gitu ya. Nah, kita lihat dulu ya. Kita lihat dari 1 sampai 7 teman-teman baca dulu sebentar. Oke. Yang pertama pasti potong buah kecil-kecil dulu gitu ya. Siapkan blender dulu ya, siapkan blender dulu. Siapkan blender dulu, oke. Disiapkan, kemudian buah kecil-kecil dimasukkan ke blender. Itu ya. Kemudian kita lihat lagi. Dituang air dulu ya, setelah buahnya dimasukkan. Nomor 4 ini dituangkan air secukupnya, kemudian tutup blender. Baru setelah itu baru sambungkan blender ke aliran listrik gitu ya. Gitu ya. Kemudian kita tekan tombol on. Ini tekan tombol on, ini nomor 5 berarti. Tunggu buah sampai halus, oke. 6. Kemudian buka penutup blender, tuangkan ke gelas, ini 7. Jadi urut-urutannya 2, 1, 4. 2, 1, 4, 3, 6, 5, 7 gitu ya. 2, 1, 4, 3, 6, 5, 7. Salah satu aktivitas menunjukkan jati diri bangsa Indonesia. Ada praktik memasak pizza, ada piket membersihkan kelas, ada menjaga keindahan di sekitar kelas, ada praktik membuat makanan khas daerah, ada menjaga keamanan dan ketertiban sekolah. Teman-teman tahu ini artinya apa? Jati diri. Jati diri itu ciri khas yang membedakan dengan bangsa yang lain. Itu namanya jati diri. Nah, sekarang teman-teman bisa jawab. Mungkin teman-teman kemarin ragu ya. Mungkin jawabannya bagus, C bagus, gitu ya. B bagus. Gitu ya. Tapi fokusnya ke jati diri bangsa. Ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain. Kalau pizza itu bukan
ciri khas Indonesia kan bukan. Membersihkan kelas itu baik di dalam negeri maupun luar negeri sana, piket membersihkan kelas itu ada gitu ya teman-teman. Gotong royong membersihkan kelas itu juga ada. Itu berarti bukan jati diri. Ya itu bukan jati diri bangsa Indonesia, tapi seluruh bangsa juga melakukan hal yang sama. Menjaga keindahan juga semua bangsa melakukan hal yang sama. Praktek membuat makanan khas daerah, nah ini yang jarang ada gitu ya. Yang itu memang ciri khas Indonesia yang ini. Menjaga keamanan dan ketertiban ini juga semua bangsa juga melakukan hal yang sama, gitu ya teman-teman ya. Cermati teks narasi berikut. Joko Pinurbo adalah seorang penulis terkenal yang lahir di Sukabumi pada tanggal 12 Mei 1962. Ia menyelesaikan pendidikan menengahnya di Magelang dan melanjutkan ke salah satu IKIP di Yogyakarta. Masa kecilnya sering sakit-sakitan, ia bahkan dikenal sebagai pribadi yang tertutup, minder. Joko Pinurbo jarang bergaul dengan teman-teman seusianya. Setelah dewasa, Joko Pinurbo tinggal bersama keluarga di Yogyakarta. Dia hidup berdampingan secara harmonis bersama masyarakat setempat, aktif di pertemuan warga dan acara-acara sosial. Kedekatannya dengan masyarakat memberinya inspirasi dalam tulisan-tulisannya. Ia saat ini dikenal sebagai sastrawan Indonesia yang paling produktif. Puisi-puisinya telah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Beberapa puisinya diubah menjadi lirik lagu, bahkan sejumlah sajaknya dipakai pula untuk iklan gitu ya. Bahwa paragraf tersebut adalah narasi adalah titik-titik. Jadi kita diminta untuk menentukan strukturnya gitu ya. Strukturnya. Kita lihat pilihan gandanya teman-teman. Nih pilihan gandanya seperti ini. Orientasi, kode, resolusi, komplikasi. Padahal tadi teman-teman ya, itu paragrafnya sudah urut. Paragrafnya sudah urut gitu ya. Ada orientasi, ada kode dan lain-lain gitu ya. Nah sekarang kita berarti harus lihat untuk struktur teks yang narasi itu apa saja. Nah ini teman-teman saya berikan gambaran seperti ini. Urutan teks narasi itu dari orientasi, komplikasi, resolusi, koda. Orientasi pengenalan tokoh, komplikasi mulai ada masalah, resolusi ada solusinya. Kemudian kode itu adalah pesan terakhir ya, pesan amanat yang bisa diambil itu ya. Itu namanya kode. Oke. Jadi yang mana itu? Yang urutannya orientasi, komplikasi, resolusi, koda. Yang D ini ya teman-teman. Orientasi, komplikasi, resolusi, koda. Sudah urut tadi paragrafnya. Perhatikan pernyataan berikut. Ada menjalin kerjasama bidang pembangunan percepatan kemajuan ekonomi, membantu para tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja wanita di Malaysia, membantu para mahasiswa mendapatkan pendidikan gratis, membantu memerangi ISIS, wadah untuk memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional. Ya. Peran Indonesia di ASEAN ya. Yang A, menjalin kerjasama, yang nomor 1 menjalin kerjasama bidang pembangunan percepatan kemajuan ekonomi. Yes, ini masuk. Nomor 1 masuk, kemudian nomor 2 itu tidak layak, gitu ya. Masa kerjasama hanya untuk membantu para tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja wanita di Malaysia kan tidak layak kan, gitu ya. Memalukan gitu ya kalau tujuannya ikut ASEAN hanya untuk itu. Membantu para mahasiswa mendapatkan pendidikan gratis ini juga memalukan. Membantu memerangi ISIS ini bukan ranahnya ASEAN. Wadah untuk memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional. Nah, ASEAN itu adalah forum termasuk forum regional internasional kan, ya sama ya. Jadi ketika di ASEAN itu juga memperjuangkan kepentingan negara itu nanti di PBB juga atas nama region ASEAN-nya saling bantu membantu. Maka jawaban yang tepat ya 1 dan 5. Gambar bintang pada lambang negara Indonesia merupakan simbol Pancasila dari sila. Apakah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial. Ini berarti teman-teman diminta untuk mengecek ya antara lambang dengan sila. Pasti teman-teman kan tahu ya. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah bintang, kemanusiaan rantai, persatuan itu pohon beringin, kerakyatan yang dipimpin itu kepala banteng, keadilan sosial itu padi dan kapas. Ya. Jadi bintang itu pasti ketuhanan gitu ya.
Contoh perwujudan sila kedua Pancasila. Oke, kita langsung analisa saja pilihan gandanya. Sila kedua yang ditanyakan ya. Cinta tanah air. Nah, cinta tanah air itu pasti masuk di sila ketiga. Menghormati setiap keputusan yang diambil musyawarah dan adil. Musyawarah dan keadilan ini masuk di sila keempat, ada musyawarahnya. Tidak memaksakan kehendak dalam suatu agama. Urusan agama itu pasti sila satu. Memperlakukan manusia secara sama, ini berarti sila kemanusiaan, sila kedua. Mengutamakan kepentingan bersama di atas, nah ini berarti sistem keadilan, sila kelima. Ya, jadi jawaban yang paling tepat ya opsi D ini ya. Pertanyaan selanjutnya, Belanda menyerah kepada Jepang tanggal 8 Maret 42 setelah menjajah Indonesia selama 350 tahun. Panglima tertinggi pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Bandung. Selanjutnya Jepang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun atau 3,5 tahun. Penjajah Jepang berakhir dengan menyerahnya Jepang pada sekutu di akhir Perang Dunia II tanggal 15 Agustus 1945. Selama penjajahan Indonesia berada dalam kondisi penuh penderitaan. Indonesia hidup dalam kemiskinan dan pembodohan. Banyak pahlawan yang berjuang hingga darah terakhir demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hingga akhirnya tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia mampu terlepas dari bangsa penjajah. Narasi tersebut mengandung makna proklamasi sebagai, kita lihat opsi pilihan gandanya. A. Puncak perjuangan kemerdekaan Indonesia. B. Titik darah penghabisan para pahlawan Indonesia. Impian cita-cita bangsa Indonesia. Akhir penderitaan bangsa Indonesia. Atau hadiah atas kekalahan Jepang atas sekutu. Kalau hadiah tidak mungkin itu ya. Nah ini fokusnya teman-teman lihat ini. Akhirnya 17 Agustus 45 Indonesia mampu terlepas dari penjajahan. Itu artinya apa? Berarti kita harus mempelajari makna-makna proklamasi. Terutama kalau teman-teman mau pelajari makna proklamasi, harusnya teman-teman lihat di pembukaan UUD ya teman-teman. Di pembukaan UUD itu teman-teman bisa lihat makna proklamasi banyak. Salah satunya adalah puncak perjuangan mengusir penjajah. Ya, itu narasinya begini, proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia mengusir penjajah untuk mendapatkan hak sebagai bangsa yang merdeka terlepas dari tindasan. Ya. Makna yang lain contohnya adalah negara Indonesia resmi berdiri. Jadi proses proklamasi itu secara hukum lahirnya Indonesia. Ya. Hukum kolonialnya sudah tidak berlaku, diganti dengan hukum Indonesia itu sendiri. Mewujudkan persatuan dan kesatuan itu makna proklamasi berikutnya. Ya. Kemudian amanat dari rakyat. Di proklamasi itu sebenarnya adalah amanat atau pesan dari rakyat gitu ya. Dimana mewujudkan negara yang melindungi segenap bangsa tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ya. Yang kelima itu proklamasi dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pemerintah yang diakui oleh rakyatnya. Itu intinya gitu teman-teman. Jadi di sini kita bisa lihat ya, karena di sini terlepas dari bangsa penjajah, maka makna proklamasinya adalah puncak perjuangan kemerdekaan. Kenapa tidak B titik darah penghabisan? Ya bukan. Karena kita fokusnya bukan di darah hingga darah terakhir bukan, tapi di situ adalah fokusnya di 17 Agustusnya itu Indonesia terlepas dari bangsa penjajah. Jadi itu adalah puncak dari perjuangan para pahlawan. Berdasarkan data pada grafik tersebut pernyataan yang benar. Ada ini grafiknya ini teman-teman. Dilihat teman-teman itu grafiknya tidak terlalu jelas ya, tapi di situ adalah grafik nilai, di mana grafik nilai itu data tunggal masing-masing siswa sendiri-sendiri, bukan data kelompok ya. Jadi nanti kalau ada soal seperti ini, kadang-kadang ada data tunggal, kadang-kadang ada data kelompok. Ya, cara menentukannya beda. Satu, menentukan nilai masing-masing di siswa. Kedua, menghitung banyak nilai siswa. Yang ketiga, menjumlahkan nilai semua siswa. Keempat, jumlah nilai semua siswa dibagi banyak nilai. Yang kelima, jumlah nilai semua dibagi banyak siswa. Oke. Nah, kalau data namanya kan data tunggal, berarti pertama teman-teman itu baca datanya dulu. Diagramnya dibaca, ditentukan dulu nilai-nilai masing-masing siswa ini. Pertama itu.
Setelah itu tinggal dijumlahkan saja nilainya berapa. Ya. Setelah dijumlahkan kita bagi dengan banyaknya siswa. Banyak siswa ada berapa? Yang bagian bawah itu. Bukan banyak nilai tapi banyak siswa. Gitu ya teman-teman. Kalau banyak nilai misalkan ada sama-sama 78 maka dihitung 78 saja. Yang salah satu saja kan bukan. Yang jadi fokus adalah banyaknya siswa. Kalau siswanya 20 ya dibagi dengan 20. Nilai dari 20 siswa dijumlahkan baru dibagi 20. Jadi yang benar adalah langkahnya 1, 3, 5. Di sudut-sudut jalan yang berkelok sering terpasang sebuah cermin untuk mengetahui kendaraan yang datang dari arah yang berlawanan. Gambarnya seperti di samping gitu ya. Sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin yang terpasang di pinggir jalan adalah A. Tegak diperkecil, B. Tegak diperbesar, C. Terbalik diperkecil, D. Terbalik diperbesar, atau E. Tegak sama dengan aslinya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan. Pertama itu analisa dulu, itu jenisnya cermin cembung atau cermin cekung. Yang kedua sifatnya bagaimana? Karena di sini fokusnya ke kaca atau cermin ya, cermin dikelokkan, maka ini masuknya di cermin cembung teman-teman. Jadi cermin cembung, maka kita cari sifat cermin cembungnya. Nah, sifatnya adalah ternyata bayangannya itu tegak, diperkecil, maya, teman-teman ya. Tegak, diperkecil, maya, cembung. Kalau cekung Kak, nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Nanti kalau ada soal yang menggunakan cekung, kita carikan sifat-sifatnya gitu ya teman-teman ya. Jadi tegak diperkecil maya. Yang mana ini yang paling cocok gitu ya. Yang A tentunya ya. Berikutnya perhatikan polikub berikut. Jika dilihat dari atas, depan, dan samping, gabungan kubus tersebut menunjukkan bangun dari manakah? Ya, manakah yang tepat jika gabungan kubus tersebut dilihat dari arah depan? Kalau dari arah depan berarti yang ini teman-teman. Tentunya yang C ini benar ya, dari arah depan. Yang B kan karena sama, itu banyak teman-teman yang itu yang B dan C bedanya apa? Sebenarnya sama ya. Sama B bolehlah. Itu yang buat soal juga agak lucu. Ya. Kalau yang A lihatnya dari atas teman-teman. Yang A lihatnya dari atas. Kemudian yang D, kalau yang D itu lihatnya dari mana itu? Tidak ada yang D ya. Yang D tidak ada. Yang E juga tidak ada. Itu ya teman-teman ya. Yang A itu dari atas. Kalau dari samping ya sama kalau dari samping gitu ya. Kalau dari samping ya B itu juga sama dengan C kan, sama. Bentuknya sama. Manakah fakta berikutnya yang tepat untuk mengenai berat tabung kerucut bola kubus pada gambar di atas ini? Gambar ini gambar kesetimbangan teman-teman. Ini salah satu dari apa itu namanya? Media yang untuk menggambarkan persamaan ya, persamaan linear tentunya gitu ya. Jadi caranya mudah teman-teman, kalau ada soal-soal seperti ini kita tinggal buang saja yang sama di kanan dan kirinya. Kalau kita buang ini yang sama kan ternyata tabung ya. Kita buang ini satu, yang kanan juga satu gitu ya. Ini ada yang sama lagi kanan dan kiri kita buang. Nah, ada yang sama lagi tabung lagi. Jadi sisanya tinggal 3 bola dan satu kerucut satu kubus. Jadi satu kerucut satu kubus sama dengan 3 bola. Ini yang mana yang ini ya? Yang C berarti ya. Gitu. Teks berikut untuk menjawab pertanyaan sekian-sekian gitu ya. Beberapa mahasiswa di sebuah perguruan tinggi sedang mengamati proses pembelajaran. Materi yang diajarkan adalah teks eksplanasi. Nah, masing-masing mahasiswa mencatat tahapan yang mereka lakukan secara acak tertulis. Di situ disediakan 5 langkah-langkah dalam membuat teks eksplanasi. Kita bacakan dulu ya. 1. Memberikan pengantar untuk masuk materi, mengidentifikasi fenomena, menjelaskan fakta yang teridentifikasi. 4. Menyampaikan pernyataan umum, menyusun ulasan kesimpulan, teman-teman ya.
Oke, berarti teman-teman kalau kita lihat dari sini kelihatannya kita harus memahami tentang struktur dari teks eksplanasi dulu. Ya, bacakan dulu ya struktur teks eksplanasi. Jadi berdasarkan Kemdikbud, ya ada 3 utama struktur teks eksplanasi. Yang pertama adalah pernyataan umum. Jadi pernyataan umum. Yang akan dijelaskan adalah proses terjadinya, proses keberadaannya, proses terbentuknya, dan lain-lain. Gitu ya. Ini pernyataan umum dulu. Nah, di dalam pernyataan umum tersebut ada identifikasi fenomena. Jadi pernyataan umum dulu baru identifikasi fenomena. Kemudian setelah identifikasi fenomena dijelaskan secara detail atau deretan penjelas. Ini menjelaskan tentang sebab akibat teman-teman, bagaimana dan mengapa gitu ya. Kemudian yang bagian ketiga itu bagian interpretasi, itu bagian penutup. Penutup ini biasanya berisi tanggapan tentang fenomena yang terjadi gitu ya. Atau kesimpulan gitu ya. Jadi kalau kita lihat yang pertama tadi adalah kita masuk ke pengantar dulu. Jadi ini bagian pembukanya dulu ini ya. Kemudian masuk ke struktur teks fiksinya, struktur teks eksplanasinya adalah pernyataan umum. Ini nomor 2. Di dalam pernyataan umum kita jelaskan identifikasi fenomenanya. Berarti nomor 3-nya adalah di nomor 2 ini ya. Kemudian baru menjelaskan fakta yang teridentifikasi. Fakta yang teridentifikasi itu nomor 4. Kemudian terakhir adalah menyusun kesimpulan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah nomor 1, nomor 4, nomor 2, nomor 3, 1, 4, 2, 3, 5. Ini ya, yang C. Nomor berikutnya nanti teman-teman akan disajikan gambar di situ ya. Di situ ada panel surya dan kemudian rangkaiannya seperti itu. Berdasarkan gambar tersebut urutan perubahan cahaya matahari dari proses penyimpanannya adalah yang mana? Pilihan gandanya lihat itu 1, 3, 1, 3, 1, 3 semua. Tinggal kita lihat urutannya gitu ya. Saya jelaskan dulu prosesnya gitu ya. Ini jawabannya nanti B, tapi prosesnya teman-teman harus tahu gitu ya. Jadi ini. Pertama kita lihat panel surya dulu. Panel surya itu mengubah nomor 1 ya, berarti perubahannya karena dari panel surya. Matahari ke panel surya itu terjadi perubahan seperti ini. Jadi panel surya di dalamnya ada sel surya. Ini alat yang digunakan untuk menyerap dan mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Diubah ke energi listrik dalam bentuk sedikit ya, kecil ya, energi listrik kecil dikumpulkan gitu ya. Atau foton-foton dikumpulkan. Kemudian hasilnya kemudian dialirkan ke pengendali charger. Pengendali charger ini fungsi pengendali charger itu mengatur pengisian muatan listrik. Jadi kalau baterainya yang di nomor baterai, lihat baterai. Baterainya kalau misalkan penuh ya maka pengisiannya pelan-pelan. Jadi atur regulatornya di situ teman-teman. Kemudian kalau kosong DC gitu ya. Jadi posisi nomor 3 ini proses pengaturan muatan listrik, pengisian muatan listrik. Dari baterai tersebut kemudian kalau mau masuk ke rumah, biasanya rumah sekarang itu menggunakan arus AC teman-teman. Jadi bukan DC. Arus AC maka kita butuh inverter. Ya, di bawah angka 2 itu ada alat yang namanya inverter. Jadi baterai ini yang dari energi kimia ya. Baterai kan energi kimia diubah ke energi listrik, keluarkan energi listrik ya bentuk DC. Masuk ke inverter. Jadi fungsinya inverter ini mengubah arus DC yang keluar dari baterai. Baterai tadi kan dari energi kimia diubah menjadi energi listrik keluarnya kan. Nah, energi listrik tapi bentuknya masih DC. Nah, diubah ke AC oleh inverter. Ya, jadi inverter bagian bawah ini. Hasilnya menjadi AC, baru dipakai di rumah tangga. Jadi urut-urutannya kan kalau nomor 1, kemudian nomor 3, nomor 2, nomor 5. 1, 3, 2, 5. Ini jawabannya berarti yang B tadi ya. Nah ini teman-teman ini soal numerasi. Soalnya panjang tapi caranya menjawab sebenarnya tidak panjang. Tangki tersebut diisi menggunakan air dari mata air Sibolangit yang dialirkan melalui pipa dengan debit 10 meter kubik pangkat 3 atau meter kubik. Itu debit masuknya. Ingat teman-teman ini debit masuk dari pengisian tangki besarnya. Setelah penuh air
dalam tangki akan dialirkan ke gedung-gedung 3 pipa. Jadi ini yang keluar. Yang keluar debitnya 2 meter kubik per meter, ada 2100 liter per menit, ada 2200 liter per menit. Ada 3 pipa. Ini yang keluar outputnya. Diketahui bahwa tangki tersebut penuh dengan air, siap untuk dialirkan melalui 3 pipa bersamaan. Apabila kebutuhan pada saat itu, jadi ini output nih sebanyak 1134.000 ini outputnya. 1.134.000 liter ini outputnya. Maka harus berapa jam ya harus dibuka. Berarti hubungannya dengan pipa keluar tadi, gitu ya. Bukan pipa masuk tapi pipa ke luar, gitu ya. Nah, kita lihat ya volume debit ya, volume apa namanya? Volume yang akan diisi tadi kebutuhannya adalah ini. Kemudian karena itu mengenai output atau keluaran, maka kita harus menjumlahkan masing-masing debitnya. Debit dari pipa, ketiga pipa. Pipa 1, pipa 2, pipa 3. Ubah kesatuan sama. Yang 2 meter kubik per menit jadikan liter per menit. Jadi meter kubik menjadi liter cukup dikalikan 1000. Jadi ada 2000 liter per menit, ada 2100 liter per menit, ada 2200 liter per menit. Kalau kita total berarti total debit dari ketiga pipa itu adalah 6300 liter per menit. Nah, volumenya kan tadi 1.134.000 liter. Berarti kita tinggal cari waktunya. Waktu kan tinggal volume dibagi dengan debit. Volume dibagi dengan debit. Volumenya 1.134.000 dibagi debitnya 6.300, ketemunya 180 menit. 180 menit itu kalau kita ubah ke jam kan 3 jam persis gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat ya opsi D. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu angka-angka yang lain gimana, Kak? Ya, angka lain itu sebagai pengecoh bacaan yang lain ya. Pengecoh gitu ya, teman-teman. Maka teman-teman harus paham tentang literasi numerasi. Membaca, memahami gitu ya. Soal berikutnya, berdasarkan gambar tersebut, papan luncur dapat melaju ke depan karena titik-titik. Nah, teman-teman, soal-soal ini adalah soal-soal penerapan dari hukum Newton. Terutama kalau yang soal ini adalah hukum Newton 3. Jadi nanti juga ada penerapan dari hukum Newton 2, ada juga dengan penerapan dari hukum Newton 1. Lalu kita akan bahas penerapan dari hukum Newton 3 sesuai soal saja ya. Nanti kalau ada soal yang lain kita terangkan ya. Kita lihat opsi pilihan gandanya. A. Tekanan kaki melakukan aksi pada jalan dan jalan memberi gaya reaksi terhadap tekanan aksi, arahnya berlawanan. B. Jalan melakukan aksi pada tekanan kaki dan tekanan kaki memberikan reaksi terhadap jalannya arah berlawanan. Oke. Yang C. Tekanan kaki melakukan aksi pada jalan melakukan reaksi terhadap tekanan kaki yang searah. Jadi ada yang berlawanan, ada yang searah. Yang D. Jalan melakukan aksi pada kaki, malah jalannya yang aksi gitu ya. Harusnya kan kaki gitu ya. Tidak apa-apa lah, namanya juga soal itu ya. D. Tekanan kaki dan jalan sama-sama memberikan reaksi, tidak mungkin itu ya. Nah, saya terangkan dulu tentang hukum Newton 3. Jadi untuk menjawab itu hukum Newton 3. Ini tentang hukum aksi reaksi. Ketika kita memberikan suatu aksi kepada gaya aksi, maka akan timbul gaya reaksi arahnya berlawanan, maka itu tandanya min, itu artinya arahnya berlawanan dengan gaya aksi gitu ya. Beberapa kasus yang melibatkan tentang hukum aksi reaksi, contohnya ini saya kasih contoh seperti ini. Nah, ini nanti teman-teman kadang-kadang ya keluarnya pemain skateboard, kadang-kadang sampan, kadang-kadang berenang, kadang-kadang bermain sepatu roda. Ya teman-teman harus paham ya. Jadi gaya aksi dan gaya reaksi itu nilainya sama, cuma arahnya berlawanan. Yang satu plus, yang satu min kan gitu. Tapi nilainya sama. Kita lihat yang sampan yang didayung. Coba perhatikan saat sampan digerakkan dengan dayung teman-teman. Sampan kan melakukan aksi arahnya ke belakang gitu ya. Arahnya ke belakang itu namanya gaya aksi. Ya, dayung ke depan, apa namanya itu namanya sampannya jadi ke depan kan, itu reaksinya kan gitu. Kalau ada yang belakang, maka yang reaksi ke depan. Dayungnya jadi melaju ke depan, reaksi. Arahnya kan berlawanan ya.
namanya dayungnya ke belakang, sampahnya ke depan, arahnya berlawanan gitu ya. Skateboard juga demikian, ketika kaki kita arahkan ke agak belakang, gitu ya, agak ke belakang itu memberikan aksi, maka jalan ya, setelah diberikan aksi kan bereaksi, arahnya berlawanan dengan gaya yang sama. Ya, jadi memberikan reaksi terhadap papan skateboard menuju ke depan, maka bisa melaju kan gitu. Sepatu roda juga demikian teman-teman. Ya, jadi teman-teman harus paham dulu bahwa gaya aksi dan gaya reaksi itu nilainya sama, arahnya berlawanan gitu ya. Berenang juga demikian. Kenapa kita bisa melaju ke depan? Karena kita memberikan aksi dorongan kaki ke belakang. Nanti badan kita kena reaksi dari air. Air memberikan reaksi terhadap badan kita menuju ke depan gitu ya. Maka kita bisa melaju. Gitu ya. Maka ini jawaban yang paling tepat otomatis yang A. Kaki dulu memberikan aksi, jalan baru memberikan reaksi gitu ya. Nilainya sama, arahnya berlawanan. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Mendorong penguatan kerjasama keamanan maritim dengan mencegah pemancingan ilegal atau illegal logging gitu ya. Yang 2, mendorong penguatan kerjasama hasil maritim dengan mengekspor hasil maritim. Yang ketiga, menginisiasi pembahasan peran Indonesia dalam di persekutuan bangsa-bangsa atau United Nations gitu ya. Yang keempat, berupaya ikut menghadapi diskriminasi kerja di tingkat dunia. Yang kelima, berperan aktif membantu masalah kemanusiaan di Palestina. Yang keenam, berperan aktif membantu masalah kemanusiaan di Rohingya, Myanmar. Peran Indonesia di grup ASEAN. ASEAN teman-teman ya. Kalau lihat nomor 5 itu Palestina, itu berarti bukan ASEAN tapi dunia kelasnya ya. Dunia. Yang nomor 4, diskriminasi kerja di dunia ya, dunia bukan ASEAN berarti. Yang nomor 3, menginisiasi pembahasan peran Indonesia di PBB juga dunia. Jadi 3, 4, 5 itu tidak mungkin. Ya. Mendorong penguatan kerjasama hasil maritim dengan mengekspor hasil maritim. Kalau hasil maritim Indonesia itu biasanya tidak diekspor ke negara tetangga karena negara tetangga juga memiliki hasil maritim yang sama gitu ya. Jadi biasanya diekspor ke negara-negara di luar negara ASEAN. Nah, maka kerjasama yang paling bagus adalah mencegah pemancingan ilegal dan keamanan maritim bersama gitu ya. Jadi nomor 1 positif, nomor 6 juga positif karena Rohingya Myanmar itu bagian dari ASEAN gitu ya. Jadi 1 dan 6. Pohon beringin memiliki sulur yang banyak yang menggantung di ranting-rantingnya. Hal ini pada lambang sila ketiga Pancasila memiliki maksud A. Sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Meski berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. B. Sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan tempat bergantungnya semua perbedaan. C. Sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan beringin memiliki keteduhan untuk menjaga bangsa Indonesia dalam bingkai persatuan Indonesia. D. Sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan keragaman pendapat yang tepat dimusyawarahkan untuk mencapai persatuan Indonesia. Yang E, sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan Indonesia memiliki ketekatan bulat untuk mempertahankan marwah persatuan Indonesia. Oke teman-teman, ini yang ditanyakan ini tentang lambang. Ini tidak hanya di sila ketiga, maka dari itu kita berikan penjelasan secara detail dari sila 1 sampai sila 5. Supaya nanti apa teman-teman? Supaya nanti kalau teman-teman itu mendapatkan soal yang tidak di sila 3, teman-teman tetap bisa jawab kan gitu ya. Jadi kita mulai saja. Ada bintang begini ya teman-teman. Bintang itu sila ke-1. Nah, lambang bintang emas itu diasumsikan sebagai cahaya ketuhanan yang dipancarkan Tuhan Yang Maha Esa untuk menyinari bangsa Indonesia. Jadi lambang bintang itu dipilih sebagai, itu artinya adalah cahaya ketuhanan yang dipancarkan ya. Cahaya ketuhanan yang dipancarkan Tuhan Yang Maha Esa. Sementara yang warnanya emas, bintang kan warnanya emas itu ya. Yang emasnya itu adalah nilai kejayaan, kebijaksanaan, optimisme, kelimpahan, pengetahuan spiritualis, dan pemahaman yang mendalam tentang diri serta jiwa. Kemudian ada bintangnya, kenapa lengannya 5, tidak dianggap 6 gitu ya. Pemilihan angka 5 lengan ini, pemilihan 5 lengan ini
menandakan bumi, air, api, air, dan yang lengan yang mengarah ke atas itu ketuhanan. Itu ya teman-teman harus memahami itu. Jadi ada 3 tipe pada soal di sila ke-1. Yang pertama, kalau lambangnya lambang bintang emas saja itu melambangkan cahaya dari ketuhanan. Ya. Kalau warnanya itu melambangkan kejayaan, kebijaksanaan dan seterusnya. Kalau 5 itu lengannya ada 5, melambangkan ada bumi, air, api, air dan ketuhanan. Itu ya teman-teman ya. Kemudian kalau sila kedua itu gambarnya rantai. Rantai itu sebenarnya ada 2 teman-teman ya. 2 jenis yang berkait ya. Ada rantai kotak dan rantai berbentuk bulat lingkaran ya. Ya, mata rantai dalam simbol tersebut berbentuk persegi dan lingkaran yang mengaitkan. Mata rantai berbentuk persegi 4 ya, itu merupakan lambang laki-laki. Jadi yang persegi 4 laki-laki, sementara yang lingkaran itu perempuan, teman-teman, gitu ya. Kemudian mata rantai yang saling mengaitkan melambangkan hubungan timbal balik antar manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau kita bisa pisahkan, kalau yang kotak itu laki-laki, yang lingkaran perempuan. Kalau berkait, saling berkait, itu berarti melambangkan adanya hubungan timbal balik antara umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Masuk ke sila 3, itu pohon beringin, teman-teman. Persatuan Indonesia bunyinya ya. Pohon beringin itu kita mulai dari daunnya. Daunnya lebat dan akarnya menjulur ke bawah, itu diartikan sebagai tempat berteduh. Daunnya lebat itu berarti tempat berteduh itu ya. Jadi Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dari rasa aman ya, dan merasa aman intinya ya. Kemudian pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat. Jadi yang bagian atasnya itu teduh, yang bagian bawahnya kuat. Itu menggambarkan persatuan Indonesia. Kemudian sulur-sulur ya, sulur-sulur pada pohon beringin itu melambangkan suku, keturunan, agama yang beda-beda di Indonesia. Ya. Meski berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Itu artinya begitu sulur ya teman-teman ya. Keempat itu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Gambarnya adalah banteng. Tentu teman-teman juga sudah tahu kenapa dipilih banteng. Nah, banteng itu diartikan sebagai hewan sosial, hewan yang tidak sendiri ya, tidak soliter gitu ya. Nah, senang berkumpul dan bergerombol itu banteng. Nah, saat berkumpul itu menjadi lebih kuat dan sulit untuk diserang lawan. Jadi lambang kepala banteng tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, diskusi dan bermufakat. Ya. Itu arti dari lambang banteng. Ya. Yang kelima ada padi dan kapas. Padi dan kapas itu perwujudan sila ke-5 ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau padi dan kapas itu punya 2 hal yang dibutuhkan manusia demi bertahan hidup gitu ya. Gambar padi itu melambangkan makanan, pakan gitu ya, pangan gitu ya. Sementara kapas itu melambangkan sandang gitu ya, pakaian gitu ya. Dengan adanya ketersediaan pangan dan pakan gitu ya, pangan dan sandang gitu, sandang dan pangan, manusia akan bisa bertahan dan hidup dengan nyaman. Jadi kita sudah jelaskan dari sila 1 sampai sila 5, silakan teman-teman perhatikan baik-baik. Kemudian nanti kalau ada soal silahkan tinggal jawab gitu ya. Ya, jadi kalau yang ini tanyanya tadi adalah sulur gitu ya. Sulur itu berarti yang benar adalah jawabannya yang A gitu ya. Sulur pada pohon beringin itu melambangkan suku, keturunan, agama. Pernyataan berikut yang benar terkait sifat bunyi. A. Bunyi lebih cepat merambat di medium padat daripada cair. Yang B. Bunyi lebih cepat merambat di udara daripada di benda padat. Yang C. Bunyi lebih cepat merambat di udara daripada di air. Yang D. Bunyi lebih cepat merambat di udara daripada zat padat. Yang E. Bunyi lebih lambat merambat pada benda padat daripada benda cair. Oke, kita jelaskan saja untuk sifat-sifat bunyi. Nanti karena apa? Karena nanti ada soal-soal yang sifat bunyi yang lain, supaya teman-teman itu nanti tidak bingung ketika diberikan pertanyaan yang lain. Ya. Yang pertama, bunyi itu hanya bisa merambat melalui medium. Bisa padat, bisa cair, bisa gas. Ya. Bagaimana kalau di ruang hampa? Tentu saja bunyi tidak bisa merambat. Ya.
Bunyi itu tidak bisa merambat di ruang hampa. Kemudian kecepatan rambat itu semakin struktur mediumnya semakin rapat, itu ya, semakin cepat. Nah, kerapatan struktur mediumnya itu urutannya dari padat, cair, gas. Jadi semakin cepat ya. Semakin cepat itu pada benda padat. Kemudian baru benda cair. Ya, yang paling lambat ya di udara itu, teman-teman, atau gas. Jadi semakin cepat ada di padat, cair berikutnya, kemudian yang paling rendah adalah di gas. Itu kecepatan perambatan bunyi, gitu ya. Kemudian ini juga nanti juga biasanya ditanyakan untuk frekuensi yang bisa didengar manusia atau audiosonik ya. Frekuensi audiosonik itu di 20 sampai 20 ribu Hz gitu ya. Teman-teman hafalkan saja itu ya. Kemudian bunyi itu dapat diserap, dipantulkan, dapat dibelokkan atau dibiaskan, mengalami pelenturan juga gitu ya. Bunyi itu mengalami perpaduan. Selain ini bunyi juga termasuk gelombangnya adalah gelombang longitudinal, tidak saya tulis di situ ya. Jadi bunyi itu termasuk jenis gelombang longitudinal. Nah, jadi jawaban yang tepat yang mana ini? Yang A itu bunyi lebih cepat merambat di medium padat daripada cair. Oh, benar ya. Yang A benar. Perhatikan petunjuk berikut. Tekan tombol on pada blender, masukkan buah yang sudah dipotong-potong. Tekan tombol off pada blender apabila buah sudah halus. Pastikan kabel blender terhubung dengan stop kontak. Cabut kabel dari stop kontak setelah digunakan. Oke. Kalau kita lihat dari 5 langkah ini, yang paling pertama pasti yang ini. Masukkan yang sudah dipotong-potong. Kenapa tidak yang di 4? Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa menggunakan blender atau alat apapun itu usahakan kontak listrik jangan dimasukkan dulu gitu ya. Jadi pertama masukkan buah-buahnya dulu gitu ya. Kemudian dikasih air, kemudian yang kedua baru dimasukkan dipastikan kabel blendernya terhubung dengan stop kontak gitu ya. Kemudian tekan tombol on ya. Setelah on itu tekan tombol off baru dicabut ya. Kemudian pindahkan ke gelas gitu ya, atau ke tempat penyimpanan ya. Jadi jawaban yang tepat yang 2, 4, kemudian 1, 3, 5. Sekelompok peserta didik melakukan pengamatan hewan yang ada di sawah. Mereka menemukan hewan yang memenuhi ciri-ciri berikut. Tubuhnya terdiri atas kepala dan perut serta beruas. Setiap ruas perutnya memiliki sepasang kaki. Hewan itu ditemukan hidup bebas di sawah. Hewan itu memiliki sengat yang beracun. Jadi, hewan yang tepat memenuhi rincian ciri-ciri tersebut adalah titik-titik. Langsung kita analisa. Yang A, ular. Ular itu beracun, oke. Hidup di sawah boleh. Memiliki sepasang kaki. Ular tidak berkaki ya teman-teman. Jadi bukan A. Belalang itu tidak beracun ya teman-teman. Capung tidak beracun. Laba-laba beracun tapi tidak beruas. Jadi yang D tidak beruas harusnya. Gitu ya. Yang jawabannya berarti yang lipan. Lipan itu ya mirip dengan kelabang gitu ya. Pak Budi hendak membeli sebidang tanah milik Pak Karyotosan. Masalahnya Pak Karyotosan tidak paham berapa meter persegi luasnya. Pak Kartoyosan hanya tahu bahwa tanahnya tersebut seluas 11,5 ar. Ya. Untuk memastikan harus mengkonversi ke satuan meter. Kalau dihitung luas tanah Pak Karyotosan itu berapa? Jadi satu are itu sebenarnya adalah 100 meter persegi teman-teman. Jadi kita ubah saja. Satu are itu 100 meter persegi. Jadi kalau 11,5 are ya tinggal kalikan 100 saja. Jadi 1150 gitu ya. Cermati kalimat berikut. Paragraf ini merupakan suatu paragraf yang berfungsi untuk menjelaskan atau menginformasikan suatu hal tanpa orang lain gitu ya. Yang dua, salah satu jenis paragraf tersebut adalah paragraf eksposisi. Fungsi dari paragraf sendiri adalah sebagai sarana untuk menyampaikan pokok pikiran dalam suatu tulisan. Paragraf merupakan bab dalam suatu karangan yang di dalamnya terdapat suatu pokok pikiran. Yang nomor 5 adalah paragraf sendiri memiliki sejumlah jenis perbedaan indikator-indikator tertentu seperti berdasarkan fungsi indikator-indikator lain gitu ya. Susunan kalimat yang tepat agar menjadi teks yang padu, urut-urutannya seperti apa? Oke.
Nah, jadi kita lihat yang paling umum dulu ya. Idenya ada di sini, teman-teman. Paragraf adalah dulu. Kemudian baru ke fungsinya. Fungsinya itu berarti nomor 3 gitu ya. Kemudian baru klasifikasinya kan biasanya begitu. Memiliki jumlah jenis ya, atau klasifikasinya. Kemudian dijelaskan salah satunya apa klasifikasinya. Paragraf eksposisi. Itu caranya begitu. Yang kelima itu baru dijelaskan eksposisinya apa. Ya. Jadi urut-urutannya adalah 4, 3, 5, 2, 1. Pada hari Minggu, Made bersepeda ke rumah nenek. Made menempuh jarak 4.500 meter selama 1,5 jam. Sampai di rumah nenek, dia menghitung kecepatan rata-rata sepedanya. Berikut beberapa cara yang dilakukan Made untuk menghitung kecepatan rata-rata sepedanya. Yang pertama, jarak dibagi waktu tempuh. Yang kedua, jarak dibagi waktu tempuh hasilnya dibagi 1000. Yang ketiga, jarak dibagi 1000 hasilnya dibagi waktu tempuh. Yang keempat, jarak dibagi waktu tempuh kali 60. Cara yang paling tepat diterapkan Made menghitung kecepatan rata-rata sepedanya dari tempat tinggalnya ke rumah nenek, tapi memakai satuan kilometer. Ya tadi jaraknya kan satuan meter, ini inginnya kecepatannya pakai kilometer per jam. Jadi nanti ada perubahan atau konversi satuan dulu atau setelah akhir baru dikonversi satuan. Jadi ada dua cara itu teman-teman ya. Yang pertama ini teman-teman. Kita lihat dulu jaraknya kan 4.500 meter. Waktunya itu 1,5 jam. Nah, tips yang pertama itu kita ubah dulu jaraknya ke satuan kilometer gitu ya. Jaraknya berarti kan kita bagi 1000. Jadi meter ke kilometer itu bagi 1000. Jaraknya dibagi 1000 dulu. Hasilnya 4,5 ya. Baru menghitung kecepatannya jarak dibagi waktu 4,5 bagi 1,5 3 km. 3 km per jam. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ubah dulu jarak menjadi kilometer. Jadi bagi 1000 dulu. Jaraknya dibagi 1000 dulu baru masukkan kecepatan itu jarak dibagi waktu. Boleh pakai ini. Ada juga yang mengkonversi setelah satuan satuan dari kecepatannya ada baru dikonversi menuju kilometer per jam gitu ya. Jaraknya 4.500 meter, waktunya 1,5 jam. Kemudian kecepatannya kita hitung langsung saja 4.500 dibagi 1,5 ketemunya 3.000 meter per jam. Nah, ini baru dikonversi setelah ini. Nah, meter per jam ini kita konversi ke kilometer per jam ya artinya dibagi 1000. Ya. Sama dengan 3 km per jam sama. Jadi boleh jaraknya dikonversi dulu, dibagi 1000 dulu, boleh juga setelah perhitungan terakhir baru dibagi 1000. Gitu ya. Nah, kita lihat analisa nomor 1 sampai 4 ini apa saja yang bisa digunakan. Yang pertama, jarak dibagi waktu tempuh. Nanti kalau jarak dibagi waktu tempuh saja, maka satuannya meter per jam. Nah, ini bukan ya berarti ya. Jarak dibagi waktu tempuh hasilnya dibagi 1000. Berarti ini yang pakai yang cara hijau. Cara hijau berarti boleh. Jarak dibagi 1000 dulu baru dibagi waktu tempuh. Ini cara yang merah. Yang nomor 4 jelas salah itu ya. Kenapa dikalikan 60 kan gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah 2 dan 3. Bacalah teks berikut. Penanganan COVID-19 yang paling efektif pada saat ini adalah melaksanakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Pelaksanaan 3M merupakan aturan protokol kesehatan yang diwajibkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat harus bersama-sama mendukung pemerintah melawan COVID-19 dengan cara mematuhi peraturan perundangan tentang pelaksanaan protokol kesehatan masyarakat. Tidak boleh lengah, tidak boleh menganggap sepele melaksanakan 3M. Kecerobohan dan ketidakdisiplinan akan berakibat makin merebaknya kasus penyebaran COVID-19. Ya, berdasarkan aturan pada teks tersebut, sikap apa yang paling berperan dalam mencegah wabah COVID-19? Ini teman-teman diminta menganalisa suatu teks. Ini jenisnya adalah teks literasi, gitu ya. Oke, kalau kita lihat di situ pilihan gandanya kedisiplinan, kejujuran, kebersamaan, kekeluargaan, kemandirian. Sikap yang paling berperan ya karena di situ ada unsur ketidakdisiplinan yang menyebabkan merebaknya kasus penyebaran COVID, maka solusinya ya disiplin. Jadi jawabannya yang A tentu saja.
Beberapa orang pekerja pasar akan mengangkut barang mereka bersama-sama dan masing-masing hanya bisa mengangkut satu kali setiap orang. Satu kali setiap orang hanya mampu mengangkut 85 kg. Seluruh barang tersebut adalah 300 kg. Berapa orang pekerja yang dibutuhkan untuk mengangkut semua barang? Jadi butuh berapa orang kan gitu ya. Nah, ini mudah nih teman-teman. Daya angkut maksimumnya itu satu orangnya kan 85 kilo. Bisa lebih rendah ya. Bisa lebih rendah. Total bebannya 300 ya, kita bagi saja. Jadi banyak kali angkutnya atau banyak orangnya ya. Banyak orang pekerjanya itu berarti bisa kita tulis dengan total beban dibagi daya angkut maksimal satu orangnya. 300 bagi 85 itu 3,52. Nah, 3,52 itu kan tidak mungkin banyaknya orang begitu ya. Banyaknya orang kok 3,52. Itu berarti bukan dibulatkan menjadi 4, tidak begitu teman-teman. Itu nilai maksimum satu orang itu ngangkatnya 85, bisa lebih kurang, bisa kurang dari 85. Artinya banyak orangnya lebih banyak kan. Orangnya harus lebih banyak. Kalau kita menggunakan 3 kali angkutan maka tidak akan mencapai 300 itu. Maksudnya 3 orang maka tidak akan mencapai 300. Maka kita pakai minimal banyaknya orang itu 4. Dinaikkan ke atas kalau model seperti ini. Gitu ya. Next, fungsi organ tubuh manusia yang ditunjukkan anak panah pada gambar. Itu pada gambar jelas teman-teman melihat ya, itu gambar jantung tentu ya. Nah, gambar jantung itu fungsinya apa? Coba kita lihat, menjaga keseimbangan. Teman-teman tahu organ yang menjaga keseimbangan itu apa? Telinga, gitu ya. Mengatur pernapasan jelas itu paru-paru gitu ya. Menetralisir racun itu pekerjaannya hati. Mencerna makanan itu bisa lambung, bisa usus halus gitu ya. Memompa darah itu khusus yang bisa adalah jantung gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang E itu teman-teman ya. Yang pertama seperti ini teman-teman ya. Perairan di selatan Thailand membentuk teluk pantainya menyuguhkan pemandangan air laut yang indah gitu ya. Dan 2 bukit karang di tengah laut, ada pula Marokot Cave ya. Marokot Cave itu gua Marokot dengan panjang 80 meter yang menyajikan keindahan daerah tersebut, sangat ideal untuk mengembangkan ekonomi dalam bidang titik-titik. Kita lihat opsi pilihan gandanya, ada objek wisata pantai, objek wisata surfing, perikanan air payo, budidaya rumput laut, budidaya ikan, teman-teman. Oke. Di sini yang jadi fokus adalah menyuguhkan pemandangan air laut. Jadi kita tidak bicara tentang perikanan, budidaya gitu ya. Tapi ini adalah objek wisata yang bagus karena di situ pemandangannya sangat bagus. Jadi jawabannya kalau tidak A ya B. Nah, kita lihat yang A itu objek wisata pantai, masuk akal. Objek wisata surfing itu berselancar teman-teman. Nah, berselancar di situ banyak ada apa namanya itu Bukit Karang, jadi ini berbahaya untuk kegiatan surfing ya. Kalau diving oke, kalau surfing tidak bisa ya teman-teman ya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat ya opsi A itu. Berikutnya, seorang siswa pergi ke toko buku untuk membeli alat tulis. Toko itu memberikan penawaran khusus, pembelian 10 buku tulis dan 2 pensil harganya 23.000. Sedangkan pembelian 6 pulpen dan 6 pensil 15.000. Pembelian 5 buku tulis dan 5 pensil 15.000. Maka perkiraan persamaan atau pertaksamaan yang sesuai yang mana? Ini soal-soal ini sering keluar di P3K tahun kemarin gitu ya. Dan ini di Peritas ini ternyata juga keluar. Ada 2 macam teknik. Yang pertama teknik pembandingan, yang kedua teknik mencari nilainya dulu gitu ya teman. Kalau di sini kelihatannya mencari nilainya dulu. Bagaimana saya bisa tahu itu mencari nilainya dulu? Itu ada 2 persamaan yang sama. Ya, buku tulis pensil yang persamaan ketiganya juga buku tulis pensil, otomatis kita nyari dulu gitu ya. Oke, kita cari dulu. Caranya mengerjakan begini nih soalnya pertama gini ya. Kita anggap yang buku tulis itu A, pensil B.
Ya, jadi kita bisa tulis pembelian 10 buku tulis 2 pensil berarti 10A ditambah 2B sama dengan 23.000 gitu ya. Kalau kita sederhanakan masing-masing semuanya dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Supaya B-nya itu sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau kita bagi 2 nilainya jadi 10 bagi 2 5, 2 bagi 2 1. Jadi 5A tambah B sama dengan 11.500 gitu ya. Itu kalimat pertama. Kalau teman-teman menjumpai soal seperti ini, silahkan langsung ditulis gitu ya persamaannya. Sedangkan pembelian 6 pulpen ini beda lagi karena tadi buku tulis A, pensil B, maka pulpen kita anggap C. Jadi 6C, pensil B tadi ya. Jadi 6C tambah 6B 15.000. Kalau kita sederhanakan ini masing-masing kita bagi 6. Nanti C ditambah B 15.000 kita bagi 6 juga 2.500. Oke ya. Yang ketiga kita baca lagi. Pembelian 5 buku tulis, 5 buku tulis berarti 5A, 5 pensil berarti 5B ya. 5A tambah 5B 15.000, maka kalau kita sederhanakan A ditambah B 3.000 kan. Masing-masing kita bagi 5. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini langsung disederhanakan dulu aja. Coba teman-teman lihat persamaan yang atas sendiri, persamaan 1, persamaan 3. Itu sama-sama AB, maka kita bisa menentukan nilai A atau B-nya kan gitu ya. Nah, kita tulis dulu, coba. 5A tambah B 11.500, yang bawahnya A tambah B 3.000. Nah, kita hilangkan yang B-nya dieliminasi ya. Berarti harus dikurangi kan? Yang atas dikurangi yang bawah. 5A dikurangi A kan berarti 4A. Ya, 4A. Yang 11.500 dikurangi 3.000 ketemunya 8.500. Maka teman-teman bisa menentukan nilai A-nya 8.500 kita bagi 4. Ketemunya 2.125. Nah, ketemu A. Maka dengan mudah teman-teman bisa mencari B. Kita ambil yang persamaan 3 kan lebih sederhana ya. A tambah B, nilainya kan 3.000 yang persamaan ketiga. A-nya tadi sudah ketemu 2.125. Berarti B-nya tinggal 3.000 dikurangi 2.125. Ketemunya 875. Nah, C bisa dicari. Lihat yang B. Yang persamaan 2. C tambah B kan 2.500. B-nya ketemu 875, maka C-nya kan 2.500 dikurangi 875, ketemunya 1.625. A, B, C ketemu semua. Nah, kalau ketemu semua seperti ini masuk teknik 2 ya. Berarti kita bisa menentukan yang tadi. Ya. Nah, coba ini ya, ini pilihan gandanya kita lihat. Ini tadi hasilnya gitu ya. A, B, C-nya sudah ketemu. Sekarang kita cek yang opsi A. 10A ditambah 2B. 10A tambah 2B kan 23.000 ya. 6B tambah 6C. 6B tambah 6C kan 15.000. Masuk 23.000 sama dengan 15.000 kan tidak mungkin. 10A tambah 2B, lihat ini yang hasilnya tadi kita menghitung. 10A tambah 2B kan 23.000. 6B tambah 6C kan 15.000. Masa sama kan nggak mungkin berarti. Jawaban A tidak mungkin. Jawaban B, 10A tambah 2B 23.000 ya. 5A tambah 5C tadi. 5A tambah 5C berarti kita 5A tambah 5C berarti ngitung dulu gitu ya. Hasilnya 5A tambah 5C, jadi 5 kali 2.125 ditambah 5C. Jadi harusnya lebih besar gitu ya. Harusnya lebih besar. Jadi yang B juga tidak mungkin. Yang nomor 3, 6B tambah 6C. 6B tambah 6C itu kan 15.000. 5A ditambah 5C dihitung. 5A tambah 5C ternyata 18.750 kalau teman-teman hitung. A-nya 2.125, C-nya 1.625. 5A tambah 5C berarti sekitar 18.750. Apakah 15.000 itu kurang dari 18.750? Ya benar, maka jawaban C ini benar teman-teman. Gitu aja teman-teman gitu ya. Oke, sebagai info, selain dari channel menyediakan konten video YouTube yang teman-teman bisa lihat di YouTube ya, dari channel juga ada teman-teman yang ingin versi fullnya, teman-teman bisa baca e-booknya. Bagi teman-teman yang mau memesan e-book untuk tes substansi PBG Prajabatan 2025, itu teman-teman bisa menghubungi nomor yang tertera di sini ya teman-teman ya.
Harganya cukup 50.000, teman-teman bisa akses semua jenis soal yang nanti dikeluarkan di PPG Prajabatan. Ada literasi numerasi dan juga tes substansinya. Oke, itu aja teman-teman ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap stay tune di channel kita tercinta. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel kita dari My Channel, silakan teman-teman subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya sehingga teman-teman nanti setiap kali dari My Channel mengunggah program untuk belajar P3K, teman-teman sudah mendapatkan notifikasinya, tinggal diklik aja kemudian bisa menonton sambil belajar gitu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.